iPhone 12 Pro. Nggak kerasa udah 1 bulan gua pakai device flagship premium Apple untuk di tahun 2020 ini. Perombakan desain body yang ngebawa grand design legendarisnya iPhone 5 series, performa chipset tercanggih Apple untuk saat ini, triple kamera sistem yang kini dilengkapi dengan LiDAR scanner, dan masih banyak lagi. By the way, dengar-dengar iPhone 12 series udah siap launching dan pre-order di Indonesia mulai Desember ini ya. So, ini adalah review iCheck Live iPhone 12 Pro setelah 1 bulan pemakaian. Gue akan share pengalaman gue menggunakan iPhone 12 Pro ini kepada teman-teman, dan dari video gue akan simpulkan untuk siapa iPhone 12 Pro ini diperuntukkan, worth it kah untuk dibeli, dan apakah emang benar-benar pro. Temukan jawabannya dalam video kali ini. Saya Indra, and so, let's get started. Mungkin untuk kalian yang udah selalu ngikutin video iCheck Live udah tahu kalau gue adalah orang yang suka banget dengan desain masterpiece-nya iPhone seri 4 dan 5 di eranya mendiang Steve Jobs. Udah cukup lama juga gue menantikan generasi iPhone baru yang mengadaptasi desain flat bezel klasik seperti ini. And today is the day. iPhone 12 lineup akhirnya mengadaptasi grand design layaknya seri iPhone 4 atau iPhone 5 seperti 8 atau 10 tahun yang lalu. Mungkin kalian udah lihat juga first impression gue pada video unboxing iPhone 12 series lineup ini di bulan lalu. And yeah, so far I like it. Apalagi saat ini gue telah memutuskan untuk pilih warna graphite setelah pusing memilih dengan yang warna Pacific Blue. Tapi buat gue warna graphite ini ngingetin gue banget dengan tone color space gray-nya di seri iPhone 5s. Sangat-sangat elegan. Finishing glow stainless pada bezel iPhone 12 Pro buat gue sangat berhasil menjadi aksen tegas pembeda dari seri lineup iPhone 12 yang bukan Pro. Sekaligus jadi penegas juga kalau seri iPhone 12 Pro ini bener-bener emang flagship versi premiumnya Apple. Untuk feel gripnya sendiri, karena tahun ini adalah tahun perombakan desain terbesar Apple kembali kepada seri klasiknya mereka. Menurut gue dengan desain flat bezel seperti ini sesuai ekspektasi gue. Emang rasanya nggak bisa bohong lagi kalau desain seperti ini emang mantap banget rasanya saat digenggam. Stainless gloss finish pada bagian bezelnya juga bikin kerasa lebih premium saat digenggam. Bener-bener kerasa beda premium feelnya dan bobotnya kalau dibandingin dengan seri 12 yang non Pro. Untuk bobotnya sendiri iPhone 12 Pro ini punya 189 gram, sedangkan yang iPhone 12 6,1 inch bukan Pro dia punya bobot 164 gram. Ada selisih 20 gram di sini yang masih bisa gue wajarkan, malahan membuat rasa iPhone 12 Pro ini jauh lebih premium feelnya. Nggak kerasa licin sama sekali juga, apalagi tajam pada sudutnya seperti yang beredar di internet. Seriously guys, ini nggak tajam sama sekali kalau kalian pegang langsung. Untuk ukuran display yang sedikit membesar 6,1 inch pada iPhone 12 Pro, di mana 11 Pro di tahun lalu itu ukurannya 5,8 inch. So far gue cukup happy selama sebulan ini. Feel grip yang gue rasain juga nggak begitu signifikan kerasa besarnya. Mungkin balik lagi ya, ini karena lineup iPhone 12 mengadaptasi desain flat bezel seperti ini. Kalau untuk diagonal layarnya baru deh kerasa signifikannya. Ini adalah ukuran diagonal yang sama seperti lineup iPhone XR dan iPhone 11 yang sama-sama punya ukuran 6,1 inch. So jauh kerasa lebih luas dan pastinya lebih puas juga. Untuk main game, browsing, social media, dan texting gue masih bisa banget lah adaptasinya. Walaupun nggak dengan satu tangan. Ya memang untuk diagonal 5,8, 61, dan 6,7 inch emang asiknya itu pakai dua tangan sih. Super Retina XDR OLED panel 1170 x 2532 pixel dengan kerapatan pixel 460 ppi. Bikin makin betah saat lagi gaming hingga nonton film atau video yang udah berformat HDR10. Apalagi pada iPhone 12 Pro ini udah ada Dolby Vision. Asli asik banget ini layarnya. Sebagai user yang sering edit video di iPhone juga, ini tentunya ngebantu gue banget untuk mastiin preview video gue hasil warnanya bisa lebih akurat. Karena ya, gue kalau ngelakuin color grading di setiap project gue, pasti itu gue ngelakuinnya di aplikasi LumaFusion for iOS. Sayang banget untuk kekurangannya di iPhone 12 Pro tahun ini, Apple masih belum ngasih ProMotion display 120Hz seperti yang ada pada iPad Pro lineup. Buat gue itu aja sih kekurangannya.
Berikutnya untuk performa chipset iPhone 12 Pro. Apple menanamkan chipset terbaru yang namanya A14 Bionic pada iPhone 12 Pro ini. Ini merupakan chipset tercanggih Apple untuk saat ini, dibuat dengan menggunakan proses fabrikasi 5 nanometer dengan 11,8 miliar transistor. Performanya juga diklaim Apple lebih tinggi 40% dibanding A13 Bionic pada iPhone 11 Pro tahun lalu. Selain dari lonjakan improvement pada kinerja CPU dan GPU A14 Bionic ini, Apple juga bilang kalau efisiensi dayanya juga jauh lebih baik pada seri line-up iPhone yang udah mengadaptasi chipset A14. Tentunya keunggulan ini akan membuat chipset memiliki tenaga ekstra untuk menjalankan iPhone, terutama aktivitas multitasking aplikasi secara bersamaan. Dan oh ya, RAM-nya ini untuk yang seri Pro dia 6 GB aja. Untuk testing pada game-game tertentu di sini gue nggak ngerasain sama sekali adanya isu soal lagging, drop frame rate dan sebagainya. Ya perlu diakui emang dari chipset generasi sebelumnya A13 Bionic aja itu udah kelewat overkill untuk ngelahap game-game saat ini, apalagi A14 ini. Dari semua experience yang gue lakuin, yang paling berasa emang pada saat gue editing video resolusi 4K pada aplikasi LumaFusion. Seriously, ini super duper enteng banget running di iPhone 12 Pro iOS 14.3. Apalagi untuk renderingnya juga kerasa ngebut banget. And of course, dari yang gue rasain ini jauh lebih ngebut dari seri iPhone di tahun lalu, dan nggak kerasa panas juga pada bodinya. Kalian juga bisa tonton video vlog-vlog atau cinematic gue sebelumnya, itu gue editing dan renderingnya langsung dari iPhone 12 Pro menggunakan aplikasi LumaFusion. Pada sektor kamera juga merupakan pembeda yang cukup kontras di lineup iPhone 12 Pro series tahun ini. Pada video review iPhone 11 Pro tahun lalu gue bilang kalau generasi iPhone 11 lineup series itu telah melakukan upgrade besar-besaran pada sektor kameranya. Namun di tahun ini ternyata Apple juga masih ngejar penyempurnaan pada sektor kameranya. Khususnya pada kamera iPhone 12 Pro dan 12 Pro Max. Apple kini menambahkan LiDAR sensor pada lineup iPhone 12 Pro. Sensor yang sama seperti pada iPad Pro 2020. Di iPhone 12 Pro adanya peranan LiDAR sensor untuk pengambilan foto low light atau portrait night mode di malam hari. Di ketiga lensa ultra wide, wide, dan telephoto lens kini udah bisa lebih baik lagi performanya dalam pengambilan gambar pada situasi yang minim cahaya, termasuk pada mode portrait. Di iPhone 12 Pro kini udah bisa pakai night mode berkat sensor LiDAR. Sama mekanisme dengan augmented reality, sensor LiDAR berperan penting untuk mapping dan misahin antara objek fokus dengan background di belakangnya, biar bisa lebih rapih processing objek foto dengan background dan lebih crisp lagi depth of field-nya. Dan berikut untuk sampel foto iPhone 12 Pro yang udah gue kumpulkan. Perlu diingat untuk tahun lalu Apple memperkenalkan Deep Fusion teknologi untuk pengambilan foto pada iPhone 11 Pro series, di mana satu foto yang diambil terdapat beberapa layer-layer foto lainnya untuk informasi-informasi seperti detail, exposure, dynamic range, dan ngegabunginnya jadi satu biar bisa ngasilin hasil foto yang lebih tajam, detail, dan tetap terlihat natural hasilnya. Apple menyebutnya dengan Computational Photography Math Science. Tahun ini Apple juga memperkenalkan Apple Pro RAW secara eksklusif untuk lineup iPhone Pro series di update iOS 14.3.
4.3, di mana format RAW ini memberikan fleksibilitas pada kita saat editing foto pada aplikasi atau software foto editing profesional seperti Adobe Lightroom dan lainnya. Intinya dengan format Pro RAW ini, informasi pada hasil foto akan lebih kaya. Mentahan foto juga bisa dimasak sesuai selera untuk para profesional. Lalu pada sektor video juga kerasa jauh improvementnya dari iPhone 11 Pro yang gua rasain di sini, terutama pada fokusnya. Sekali lagi berkat sensor LiDAR pada lineup iPhone 12 Pro series tahun ini, fokusnya kerasa signifikan lebih cepat bahkan pada kondisi low light. Kamera lineup iPhone 12 series juga udah support HDR recording dan bisa langsung dinikmatin di layar iPhone 12 Pro yang udah support Dolby Vision untuk ngebaca konten HDR. Buat bikin cinematic, short movie ini pastinya mantep banget, apalagi kalau dinikmatin dan disetelnya di TV 4K yang udah bisa play konten HDR. Buat gue sih iPhone 12 Pro lineup ini cocok banget buat kalian para foto atau videographer profesional yang emang suka bikin project dari smartphone-nya, dan apalagi untuk yang seri iPhone 12 Pro Max-nya. Kalau kalian tanya apa sih bedanya iPhone 12 Pro dengan iPhone 12 Pro Max selain dari ukuran body, diagonal display, dan baterai, jawabannya ya ada pada kameranya ini. Bisa dibilang iPhone 12 Pro Max itu untuk kalian yang pengen fitur kamera yang lebih lengkap dan advance tentunya. Di iPhone 12 Pro Max dia punya sensor yang lebih besar, which means sensor yang lebih besar akan memberikan detail yang baik untuk pengambilan gambar khususnya di malam hari. Dan teknologi sensor shift yang menggantikan optical image stabilization pada iPhone 12 Pro Max ini adalah teknologi yang sama digunakan pada kamera-kamera DSLR di luar sana, dimana untuk stabilization kini bukan lagi ada pada optik lensanya melainkan pada sensornya, yang dimana hasilnya akan jauh lebih stabil dan bebas shaky di iPhone 12 Pro Max. Mungkin untuk kamera review lebih lengkapnya dan perbandingan dengan iPhone 12 Pro dengan 12 Pro Max akan gue bikin di video berikutnya ya. Untuk baterai performance gue rada kecewa sebenarnya kenapa Apple nggak naikin kapasitasnya, mengingat dari ukurannya yang makin gede dari iPhone tahun lalu. Di iPhone 12 Pro Apple tetap ngasih 2815 mAh, ini malah lebih kecil dari seri iPhone 11 yang punya 3110 mAh. Tapi setelah sebulan ini gue pakai ternyata rasanya kok malah sama aja iritnya kayak iPhone 11 atau XR series. Ternyata ini adalah faktor dari chipset A14 Bionic yang punya power efisiensi jauh lebih baik dari chipset terdahulunya. Ya, gua rasa ini cukup fair lah, termaafkan kok. Emang sih udah gayanya Apple banget, nggak umbar-umbar besaran angka untuk ditulis di browser buat jadi alat jualannya mereka. Apple emang pengen usernya sendiri yang langsung rasain experience-nya. Screen on time di iPhone 12 Pro ini gue dapat sekitar 12-14 jam, itu pun dengan pemakaian yang cukup intens, ambil foto, video, browsing, tulis skrip, dengerin musik, main game, kalah pula, Instagraman, nulis skrip, main game lagi, kalah lagi, sialan. Sejauh ini untuk daily gue cuma perlu 1 kali charge aja, dengan catatan gue selalu disiplin untuk full charge iPhone 12 Pro gue di posisi 100% di pagi harinya, dan baru akan mulai charging lagi menjelang malam hari. Selebihnya untuk fitur 5G yang sayang kita nggak bisa tes langsung kecepatannya karena emang belum ada 5G di Indonesia. Selengkapnya kita akan bahas lah mengenai 5G ini di video berikutnya ya. Lalu untuk mikrofonnya, gue nggak tahu ini penting atau enggak buat kalian, tapi pastinya buat gue sih ini penting banget. Karena dari yang gue rasain ada peningkatan clarity pada mikrofon iPhone 12 Pro ini. Studio quality mikrofon Apple nyebutnya, seperti yang ada pada mikrofon MacBook Pro. Ini pastinya berguna banget untuk kalian yang suka nonton konser, bikin video interview, vlog hanya dengan mengandalkan internal mikrofon pada iPhone aja, seperti pada video-video vlog gue sebelumnya, dan juga untuk rekam audio buat jadi voice over seperti suara gue yang sedang kalian dengarkan sejak awal video ini. Ya, gue ngerekamnya cuma dari internal mic iPhone aja dengan aplikasi voice over. Gimana suaranya? RAM iPhone kecil bukan main, bikin malu asu. Untuk kesimpulannya, so far selama sebulan ini gua pakai iPhone 12 Pro sebagai daily driver, it's totally worth. Super Retina XDR, A14 Bionic 5nm yang luar biasa performanya, LiDAR sensor yang bener-bener bikin kamera iPhone 12 Pro series ini makin mantap, RAM 6GB yang
masih nggak terlalu gede, optical image stabilization di ketiga lensa, dan sensor shift di iPhone 12 Pro Max, gue yang sebelumnya pakai iPhone 11 Pro aja itu kerasa signifikan banget perbedaannya buat produktivitas gue. Jadi nggak usah ditanya lagi kalau dari iPhone XR, XS, X8 dan seri lainnya. iPhone 12 Pro series tahun ini emang masih nggak seperti yang gue harapkan, but it's close, hampir kok. You know, andai ada ProMotion display 120Hz, Touch ID integrate di power button kayak series iPad Air 4, pastinya iPhone 12 Pro series ini akan makin perfect lagi. So, untuk siapa iPhone 12 Pro series ini diperuntukkan? Pastinya untuk kalian yang pengen punya flagship terbaru Apple yang versi premiumnya. Juga untuk kalian yang produktivitas di iPhone-nya lebih advance dari segi performa chipset, kamera untuk foto, dan videografi profesional. Mengingat harga iPhone 12 Pro ini sama kayak iPhone 11 Pro di tahun lalu, namun perbedaannya kini storage minimumnya udah naik dari 64GB ke 128GB. So, which means dengan budget untuk iPhone 11 Pro 64GB seperti di tahun lalu, tahun ini kalian akan dapetin 128GB. That's a great deal. So, untuk kalian yang udah nahan-nahan nih nggak upgrade iPhone di tahun lalu, gue pikir sekarang adalah timing yang pas untuk upgrade ke iPhone 12 Pro series. Kalau pengen kejar perfect juga bisa ambil iPhone 12 Pro Max biar nggak nanggung. Dia punya sensor yang lebih besar, untuk stabilizationnya juga pakai sensor shift, lebih halus lagi OIS-nya, baterai dan layarnya juga lebih besar buat yang suka iPhone Plus atau Max series. Lalu untuk teman-teman yang nggak terlalu pentingin material finish, yang penting chipset ngebut dan budgetnya agak ngepas, bisa ambil yang iPhone 12 aja. Warnanya juga lebih banyak variannya, dan jangan lupa ada iPhone 12 mini untuk teman-teman yang suka dengan handphone kecil, compact tapi canggih. Serius, iPhone 12 mini juga ngeri loh guys. Body hampir kayak iPhone 5 tapi mesin dan kualitas kameranya hampir sama seperti iPhone 12 Pro. Selebihnya untuk redesign pada bagian body seluruh lineup iPhone 12 yang berubah drastis sejak generasi iPhone 6, 6s, 7, 8, 10, 10s, 10R, dan kini akhirnya balik lagi ke grand design-nya iPhone 4 atau iPhone 5 series. Dimana menurut gue inilah yang membuat jauh lebih signifikan, kerasa banget perbedaannya saat kalian udah punya seri iPhone 12 ini. Rasanya bener-bener kayak refreshment sejak 6 tahun ke belakang. Kalian akan bener-bener ngerasain kayak punya iPhone baru tanda kutip untuk di tahun ini, karena desainnya yang kembali adaptasi dari desain seri klasik iPhone 5, namun dengan layar yang full display, spesifikasi dan fitur-fitur paling canggih Apple untuk saat ini. Terserah di luar sana kalau ada yang bilang desain iPhone 12 nggak inovatif, kayak dulu lagi dan sebagainya. Untuk gue sebagai pengguna Apple yang udah ngikutin desain-desain iPhone di era Steve Jobs 2009-2010, buat gue ini adalah generasi iPhone dengan desain terbaik sejak berakhirnya era Steve Jobs di Apple. And that's all. Please like, comment, and subscribe. Sebagai penutup, simple aja satu pertanyaan dari gue untuk kalian para penonton. Upgrade ke iPhone 12 series tahun ini atau better nunggu next gen iPhone 13 di tahun depan? Thank you guys for watching. Saya Indra, and until next time.